Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Ibrahim. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka di UPBJ Jakarta. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas kedua untuk tugas pengembangan pemrograman web. Nah, di sini saya sudah menampilkan soal dari tugas kedua, yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, tugas ini berbasis Vue.js sebagai framework, yang mana ini akan digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik kedua. Data-data yang dibutuhkan yaitu tidak dibaca melalui database, tapi melalui JavaScript file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, tugas kita adalah membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar, lalu yang kedua itu tracking delivery order atau DO. Nah, di halaman stok bahan ajar ini akan menampilkan list atau table, uh, menampilkan list atau table dari daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, yang mana nanti di dalam daftar itu ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, dan jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Nah, lalu terdapat beberapa fitur di halaman tersebut, yaitu yang pertama itu mengedit stok data dan bahan ajar, yang kedua fitur filter dan sort data stok, yang ini kita bebas untuk menggunakan select, radio, atau checkbox. Nah, lalu terdapat filter stok berdasarkan UT daerahnya, yang kedua kategori mata kuliah. Lalu selanjutnya terdapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stok safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur short yang mengurutkan berdasarkan jumlah stok dan harga. Fitur filter yang dapat diset ulang atau reset, dan diterapkan melalui diterapkan fitur-fitur tersebut melalui Vue.js, seperti itu. Nah, saya sudah membuat halamannya, yaitu stok bahan ajar, yang mana di sini ada filter sesuai daerah, ya. Lalu di sini ada kategorinya. Nah, lalu ini ada kita filter by reorder. Jadi kita kalau ini di chat itu akan memfilter matkul-matkul yang hanya harus ditambahkan, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada sorting, yaitu pertama by judul, harga, dan stok, sepertinya ini error. Lalu kedua ada sending, nama sending. Nah, ini itu bisa dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Nah, kalau kita reset dia akan menghilangkan semuanya, ya. Kita wajib filternya, lalu pilih short, dan harga itu stop. Oke, saya lupa untuk itunya. Oke, lalu kita ada update stock, yang mana update stocknya ini kalau kita tambahkan misalkan di 30, ya, kita tambah dari 28 ke 30, dia akan update dengan berhasil. Nah, dia akan berubah jadi 30. Nah, dari 28 hingga 30. Bahkan kalau misalnya kita mau ubah lagi, akan jadi 15 gitu, ya. Nah, dia akan berubah jadi 15. Dan ini akan berubah jadi menipis. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita juga bisa buat bahan ajar baru, yang mana misalkan kita di sini judulnya adalah kita isi. Kemudian kita bisa pilih problem base atau yang lain.
di Jakarta, lokasi misalnya RC 12, harganya 12.000, misal jumlah stok itu 12 dan jumlah safety stok itu 10. Untuk catatan kita bisa isi seperti ini. Kalau kita buat data berhasil ditambahkan, kita klik, kita reset. Nah, ini sudah terpilih, sudah dibuat. Nah, lalu untuk kita akan coba ke halaman kedua, yaitu eh, tracking delivery order atau DO. Nah, di halaman ini itu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Yang mana berikut ini adalah data field yang perlu diisi, yaitu ada untuk DO-nya itu tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun yang mana nomor tersebut itu terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Nah, misalnya ya kalau misalkan kita buat DO 2025-001, maka yang keduanya adalah DO 2025-002. Lalu ada NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Nah, saya juga sudah membuatnya, yaitu di tracking. Yang mana kalau misalnya kita buat pemesanan, kita bisa membuat NIM-nya itu misalkan 1345678, namanya Adi, ekspedisinya kita bisa pilih, itu ada regular dan express, pilih paketnya. Nah, di sini akan ada nama matkulnya dan akan ada harga paketnya. Nah, kita tinggal buat pemesanan bisa ditambah. Nah, kita hanya perlu mencarinya. Karena tadi datanya itu sudah ada, yaitu DO 2025, lalu tinggal pilih 002. Dan dia akan ada nama Andi, NIM, diproses, DXP, tanggal 11 bulan tanggal bulan 29, bulan 11 tanggal 29 tahun 2025 di jamnya sekarang, dan paket yang dipilih dan totalnya. Dan ini perjalanannya. Oke, kita balik lagi ke stock page karena saya mau menjelaskan bagaimana logiknya itu terbuat ya. Yang pertama itu adalah kita ada di Stock.js ya. Nah, untuk filter UT daerah, untuk filter ya, filter itu saya banyak menggunakan else if karena filtering ini harus terkena satu sama lain, sehingga akan sangat banyak else if yang harus diimplementasikan gitu, karena logiknya jika ada dua sampai ada banyak filter, ya kita harus membuat banyak perkondisian gitu loh. Nah, ini kondisi untuk filter stoknya. Lalu untuk preset filternya saya membuat untuk filter daerah, filter kategori, filter reorder, sort by, dan sort order itu false dan kosong. Lalu untuk lalu saya mencoba untuk update stock. Nah, untuk update stock ini juga ada reset form update stock, yang mana itu akan digunakan di ubah stok. Nah, di ubah stok ini saya membuat variabel baru, yaitu stok, dan itu ditaruh di stok baru. Lalu ada announce, yang mana announce ini nanti akan di alert akan dibuat update telah berhasil lalu dimasukkan ke alert, kurang lebih seperti itu. Dan ini logic ini yaitu adalah stok variabel stok, nilai stok itu kita ambil dari sini, yaitu di mstock. Nah, saya menggunakan method for each, yang mana dia akan mencari dia akan mengimplementasikan di setiap nilainya. Nah, tetapi di sini saya memberikan perkondisian if elemen code itu sama dengan source bahan ajar, baru elemen quantity-nya ditambahkan di new stock gitu loh. Nah, stok baru ini itu diimplementasikan ke tambah stok.
Ya, kita lihat codingnya. Itu dia ada di sini. Nah, dia ada di sini. Stok saat ini. Nah, ini. Di VO submit tambah stok. Oh, ini nih, V model. Jadinya ketika kita menuliskan value di sini, V model akan langsung menangkapnya, lalu akan ditaruh di stok baru. Lalu akan ditaruh di sini. Akan ditaruh di sini. Sehingga apa namanya? Sehingga ketika kita mengubah stoknya di quantity baru, di elemen apa namanya? Maksudnya di variabel yang sudah ada di stok yang sesuai dengan namanya, maka new stock ya apa namanya, maka kuantitinya akan digantikan dengan new stock, dan dan apa namanya, dan dan kita akan memicu alert gitu. Lalu kemudian akan mereset form update stock. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk buat bahan ajar baru, tentunya saya buat seperti ini ya, yaitu saya memberikan variabel new data, lalu ditaruhnya ada this new bahan ajar. Nah, bahan ajar ini merupakan objek yang mana nanti ketika saya memegang perkondisian, jika bahan ajarnya ada, new bahan ajarnya ada, maka eh, stok akan dipush dengan new data gitu, mana nanti akan ada alert, memicu alert, data berhasil ditambahkan. Lalu kemudian saya akan mereset lagi, kemudian modal apa namanya, tampilan modalnya akan dibuat jadi false, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk yang tracking itu itu ada dua metode ya. Yang pertama buat pemesanan, yang mana di sini ya apa namanya, logik pemesanannya seperti ini. Lalu ini computed dengan apa namanya, dengan dua function yang saya terapkan. Yang pertama harga paket. Di sini ini berguna ketika saya membuat pesanan, lalu saya pilih paket, nah dia akan langsung apa namanya, langsung memunculkan harga paket dan nama matkulnya gitu loh. Karena kan kalau metode itu digunakan sebagai function yang akan diklik, yang harus diinteraktif terlebih dahulu. Sedangkan kalau computer itu function yang memang sudah jalan ketika webnya ini dijalankan atau halaman ini dijalankan, lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.